Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda wa nas'aluka al-'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wa nas'aluka al-'afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wa hfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma amin. Para hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, tidak terasa kita sudah semakin dekat dengan Ramadan. Sudah hampir pertengahan Rajab ya, 12 Rajab. Rajab Sya'ban kurang 1 bulan setengah. Kurang 1 bulan setengah Ramadan ketiga di zaman Corona, di zaman Covid. Subhanallah, di tahun ketiga ini, Ramadan ketiga masih ada Covid. Ya subhanallah, inilah bagian daripada takdir Allah dan kita menjadi saksi hidup. Malam ini kita belajar, kita ngaji dengan jumlah yang bisa dihitung dengan jari. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sementara banyak saudara kita yang memang sedang isoman, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan dan wabah ini diangkat dari kita. Allahumma amin. Karena yang sekarang ini yang saya tahu, nggak tahu kalau semuanya pengetahuannya sama. Yang sekarang ini ya memang gampang nular tapi gampang sembuh. Gampang nular tapi gampang sembuh. Alhamdulillah. Berarti kan sudah ada perbaikan-perbaikan. Tapi ada lagi yang bilang ini muncul lagi anaknya katanya. Ya gak apa-apa, mudah-mudahan anaknya tambah lemah lagi kan. Jadi penyakit biasa. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya sekali lagi doa itu yang penting sekali. Sering saya sampaikan iman dan imun itu aja sudah. Imun sebagai ikhtiarnya, iman itu adalah sebagai tawakalnya. Ya sudah, ikhtiar tawakal selesai sudah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Khususnya ketika kita beriman itu ungkapkan dalam bentuk doa. Ad-du'a yanfa lima nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu berguna bagi bala yang belum datang atau bala yang sudah menimpa. Doa adalah yang terbaik ya untuk nolak bala atau untuk ngangkat bala. Maka jangan pernah meremehkan soal doa kepada Allah. Ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Ini penting walaupun kita yang hadir sedikit, para bapak rahimakumullah. Ini sangat penting sekali bagi saudara kita yang udzur tetap mendapat pahala karena udzurnya tidak datangnya karena udzur. Dan selain dapat pahala masih bisa untuk mengikuti siaran
ulangnya, karena memang ini di live kan di Al-Um TV, bisa dibuka kembali, bisa diikuti. Selain bisa diikuti dari rumah, ya bisa diikuti kapan saja. Dan insya Allah Ta'ala termasuk karena ngaji di sini, ya ini rezekinya Masjid Abu Bakar. Saya ngaji kitab ini di 3 masjid, tapi tidak ada yang direkam lengkap seperti ini, karena ada yang terputus karena pandemi. Gitu. Maksudnya apa? Kalau ini lengkap, berarti ini satu-satunya yang data yang lengkap. Nanti akan kita linknya akan berguna, bermanfaat. Ketika kita umumkan, siapa yang ingin mendapatkan sanad kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani, silakan dengarkan link ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya akan dibaca terus, dibuka terus, dan itu pahala terus bagi kita insyaallah taala. Jadi jamaah rahimallah, ini penting, kelanjutannya, kelangsungannya, rekamannya ini sangat penting, membantu kita. Ya, kemudahan zaman sekarang untuk mencari ilmu, untuk berdakwah. Walaupun kita harus berpacu dengan orang yang punya misi jelek atau jahat, sama. Kadang kalau mereka lebih canggih, ya mereka lebih leluasa gitu ya. Karena itu ya kewajiban kita lah memajukan diri, berbekal diri dengan segala media yang bisa diusahakan. Jamaah rahimakumullah, kajian syarah As-Sunnah karya Imam Al-Muzani, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani Al-Misri, murid Imam Syafi'i rahimahullah, yang wafat tahun 264 Hijriah. Betul-betul murid Imam Syafi'i yang besar, yang mulazamah secara penuh kepada Imam Syafi'i, tidak berguru kepada yang lain kecuali setelah Imam Syafi'i wafat. Nah, beliau mengatakan Qala al-Imam Abu Ibrahim Ismail Al-Muzani rahimahullah, wa ghafarallahu lahu wa lana wa limasyayikhina wa liwalidina wa lil hadirin wal mustami'in, Allahumma amin. Thumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahla fahum bi a'maliha bimasyiatihi amilun wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudhun wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahla fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha wa adhanan la yasma'una biha wa quluban la yafqahuna biha fahum bidzalika 'anil huda mahjubun wa bi a'mali ahli an-nari bisabiqi qadarihi ya'malun. Para jamaah sekalian rahimakumullah, setelah membahas Nabi Adam alaihissalam, Imam Al-Muzani melanjutkan pembahasan tentang surga neraka dan dikaitkan dengan zuriyah Nabi Adam. Karena Nabi Adam asalnya dari surga, diturunkan ke bumi. Lah, keturunannya ini bisa kembali ke surga dengan syarat. Jika tidak memenuhi syarat, ya ke neraka, begitu kan? Tsumma kemudian khalaqa lil jannah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan lil jannati untuk surga min dzurriyyatihi, dari zuriyah Adam alaihissalam, dari anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ahlan, Allah menciptakan ahlan, penghuni. Allah menciptakan untuk surga dari keturunan Adam ada penghuni-penghuni. Penghuni surga dari keturunan Adam. Allah menciptakan sebagai penghuni surga, ya. Terus bagaimana jadinya di bumi? Fahum bi a'maliha bimasyiatihi amilun
Fahum maka dzurriyyah Adam, keturunan Nabi Adam itu bi'amaliha, dengan amalan-amalan surga, bimasyiatihi, dengan kehendak Allah, amilun, mereka melakukan, mengamalkan, menjalankan. Karena mereka diciptakan untuk surga, maka mereka beramal dengan amalan surga, dengan kehendak Allah. Wa bi qudratihi, dan dengan kekuatan Allah, dengan kekuasaan Allah. Wa bi iradatihi, dan dengan keinginan Allah. Yanfudun, mereka menjalankan amalan ahli surga, lalu sampai menjadi ahli surga. Itu pasti terlaksana. Yanfudun, akan terlaksana, mereka melaksanakan. Semuanya dengan masyiah Allah, dengan kudrah Allah, dengan iradah Allah, dan dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa min dzurriyyatihi linnari ahla. Wa khalaqa, dan Allah menciptakan min dzurriyyatihi, dari keturunan Adam, dari zuriya Adam, linnari, untuk neraka, ahlan, sebagai penghuni. Nah, di sisi lain Allah menciptakan sebagian manusia, anak Adam itu diciptakan memang sebagai penghuni neraka. Begitu cetakannya begitu. Fakhalaqalahum a'yunan, sehingga Allah menciptakan untuk mereka a'yunan, mata, la yubsiruna biha, mereka tidak bisa melihat dengan mata itu. Orang ahli surga menggunakan mata itu untuk melihat. Tapi yang ahli neraka tidak bisa untuk melihat. Untuk melihat kebenaran tidak bisa. Ahli surga bisa. Matanya ahli surga berfungsi sebagai ahli surga. Wa adzanan la yasma'una biha, mereka diberi telinga, punya pendengaran, tapi mereka tidak mempergunakannya. Sementara yang ahli surga, mereka mempergunakannya untuk mendengar ayat, mendengar kebenaran, mendengar nasihat, mendengar pengajian. Bisa telinganya itu digunakan. Itu amalan ahli surga, mendengarkan dengan telinganya itu ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat Allah, sehingga hidayah masuk, iman masuk, ilmu masuk, begitu. Itu orang ahli surga, itulah orang sehat. Orang sehat, hatinya sehat, berfungsi. Pandangannya sehat, berfungsi. Telinganya sehat, berfungsi. Nah, orang yang tidak sehat, ya tidak berfungsi, namanya tidak sehat. Mulai dari hati sakit, mata sakit, telinga sakit, ya sampai mati. Telinga mati, ya mata, telinga tuli, mata buta, dan hati mati gitu. Wa quluban la yafqahuna biha, dan Allah menciptakan mereka itu, bagi mereka ada hati. Hati mereka la yafqahuna biha, tidak bisa digunakan untuk faham. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ya inilah bedanya untuk bisa membedakan antara mata sehat dan mata sakit, antara telinga sehat, telinga sakit, hati sehat, hati sakit. Disebut sehat itu kalau berfungsi dan difungsikan sesuai dengan fungsinya. Mata difungsikan, mata berfungsi untuk melihat, difungsikan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga dia mengenal Allah. Dia melihat alam semesta, kenal Allah di baliknya. Dia melihat ayat-ayat Allah, mengenal Allah di baliknya. Telinga digunakan mendengarkan ayat-ayat Qur'aniyah. Quran dibaca, telinganya mendengar, telinganya menyerap, telinganya berfungsi. Berarti telinga itu telinga sehat. Begitu pula hati. Hati itu kalau hidup dan sehat,
maka digunakan untuk tafaqquh fiddin. Yafqahuna qaula, yastami'una al-qaula. Jadi itu telinga untuk mendengar, tapi kalau hati untuk memahami. Hati jadi faham. Faham, ya. Apa yang harus dicerna oleh hati itu faham. Dari situ maka mereka memahami hidayah. Oh, berarti hati sehat. Hati ketika membaca ayat surga rindu kemudian menangis, sehat. Dibaca tentang ayat neraka dia takut menangis, sehat. Hati itu bisa bereaksi sesuai dengan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Berbeda kalau hati tidak bisa faham, hati mati, hati sakit. Begitu ya. Sama dengan lidah kita, ada lidah, kita punya lidah semua. Kalau lidah panjenengan Bapak Ibu dikasih rawon, oh enak, lezat makannya. Ya, maka lidah sehat. Ya, dikasih soto, oh enak, dikasih sate, oh enak, dikasih ikan bakar, oh enak, lesan sehat. Dikasih khomer nggak mau, ya, nggak mau, lesan sehat. Dikasih narkoba nggak mau, ya lesan sehat. Karena fungsinya lesan, ya fungsinya lidah itu ya memang untuk mencerna yang enak-enak dan lezat dan halal thayyib. Tapi kalau dari yang membahayakan, maka dihindari, dilindungi. Kepada yang lezat kita bilang lezat, kepada yang pedas kita bilang pedas, ya, kepada yang pahit kita bilang pahit. Oh sehat. Itulah lidah sehat. Sama juga dengan hati. Jadi hati yang sehat, hati yang berfungsi sesuai dengan fungsinya. Fungsinya untuk mengenal Allah, untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk mencintai Allah dan lain sebagainya. Itulah hati yang sehat. Ahli surga melakukan amalan ahli surga. Apakah amalan dengan hati, amalan dengan mata, amalan dengan telinga, amalan dengan anggota badan, semua dijalankan. Amalan dengan lisan. Tapi kebalikannya ahli neraka sama-sama ada lengkap panca inderanya, lengkap otak dan hatinya, nalarnya, tapi tidak terpakai semua. Tidak berfungsi atau tidak difungsikan. Sehingga anil huda mahjubun, mereka dari hidayah terhijab, tertutup, terhalangi. Wa bi amali ahli nari, dan dengan amal ahli neraka bisa biki qadarihi, dengan takdir yang mendahulunya, yakmalun, mereka beramal, ya, malah mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, pembahasan ini terhubung langsung dengan erat, dengan soal takdir yang sudah pernah kita pelajari pada pembahasan ketiga kalau tidak salah, ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita baca syarahnya. Syarahnya adalah orang-orang yang diciptakan oleh Allah untuk surga, mereka dimudahkan. Fa ahlul jannati muyassarun li amaliha. Jadi karena kita ini ahlu sunnah wal jamaah, bukan jabariyah, bukan qadariyah. Kalau qadariyah itu ingkar takdir, ya, hanya mengandalkan usaha manusia, dan usaha manusia itulah yang menentukan nasibnya sendiri. Sementara kalau jabariyah mengingkari usaha dan hanya bersandar kepada takdir, ya. Kalau ahlu sunnah wal jamaah tidak.
Dua-duanya benar, dua-duanya diajarkan, dua-duanya diterima, dua-duanya difahami, digabungkan dengan benar. Kita manusia itu ada takdir sebelumnya, dan kita diberi kekuatan, kemampuan untuk berakal, berpikir, untuk berikhtiar. Lalu hubungannya kalau kita mengamalkan dengan amalan ahli surga, setelah kita berusaha keras, maka di situ ada taisir dari Allah. Kita berusaha keras, tapi Allah di waktu yang bersamaan mempermudah kita, memudahkan kita, menolong kita, sehingga ahlul jannah muyassarun li amaliha. Ahli surga itu dipermudah untuk mengamalkan amalan ahli surga. Kalau Jabariyah enggak, majburun, manusia itu dipaksa mengamalkan ahli surga. Enggak ada. Yang benar muyassarun, muyassar. Itu bahasa Al-Quran loh ya, bukan majbur, bukan. Bukan pula manusia itu adalah mutlak menciptakan nasibnya, bukan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberi, memang pekerjaannya memberi, membantu. Dia ikhtiarnya membantu. Wattaqo dan bertakwa, apa saja perintah Allah, ngaji, sholat, birrul walidain dilakukan. Apapun larangannya, jangan mencuri, jangan berjudi, jangan berzina, jangan berdusta, jangan korupsi, jangan membunuh. Ya kita hindari. Itu namanya orang selalu berbuat baik, selalu memberi, proaktif dalam memberikan kebajikan, dan selalu aktif menjauh, menghindari segala yang dilarang. Perbuatan di dalam memberi, perbuatan di dalam menghindari, memberi yang baik, menghindari yang jelek, itu dibangun di atas satu keimanan, tasdik, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan surga. Dia beriman pada Allah, dia beriman pada surga, dia harap kepada Allah, dia berharap mendapatkan surga. Jadi beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, kemudian dia beramal soleh, melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Orang yang seperti ini fasanuyassiruhu lil yusra, kami memudahkannya menuju kepada surga. Ya, kepada surga dimudahkan. Jadi manusia itu muyassar. Tapi orang yang Jabariyah mengatakan musayyar, beda tipis. Ya dan sin dirubah posisi. Muyassar diganti musayyar sama ahli bid'ah. Allah bilang fasanuyassiruhu, lah kok diganti dengan fasanusayyiruhu. Kalau nusayyir kami jalankan kayak robot, kalau nuyassir kami mudahkan. Orang punya ikhtiar, punya keinginan, punya kehendak, dimudahkan sama Allah. Bukan orang yang didorong paksa, musayyar. Makanya seperti drone itu kan, itu pesawat musayyarah, gitu kan? Itu pesawat yang pakai drone remote itu musayyarah, biduni toyar, toirah musayyarah biduni toyar, drone tanpa pilot, ya, yang naik di situ. Jadi manusia itu muyassar, bukan musayyar. Itu satu. Yang kedua, di hadis yang lain, manusia itu majbul, bukan majbur. Ya, majbul itu dalil. Makanya kalau kita baru punya istri,
baru punya istri baru maksudnya ya. Itu kan diantara doanya kan, Allahumma nas'aluka min khairiha wa khairi ma jabal taha alaih. Jabal. Ya, aku minta kebaikan wanita ini dan kebaikan watak yang kamu titipkan, kamu patrikan, kamu fitrahkan padanya. Jadi manusia itu majbul, itu bahasa syariat. Bukan majbur, itu bahasa bid'ah, jabariyah. Karena jabariyah maka manusia itu majbur, katanya dipaksa. Jelek sekali pilihannya. Kalau kita ahlu sunnah selalu dalil itu syar'i, istilah itu syar'i, ya. Dan tidak pula seperti orang-orang Qadariyah, Mu'tazilah yang mirip-mirip dengan orang Majusi yang meyakini dua Tuhan, ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Ya, ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Gitu. Tuhan yang mencipta kebaikan, Tuhan yang mencipta keburukan. Ada Tuhan yang mencipta cahaya, ada yang mencipta kegelapan. Nah, ada yang mencipta alam semesta, termasuk mencipta manusia. Nanti manusia mencipta perbuatannya sendiri. Itu sama dengan meyakini ada dua Tuhan. Seperti Majusi, tidak. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani dua-duanya dengan baik, dengan benar, dengan proporsional. Tidak ada satupun yang diingkari dan tidak ada satupun yang kontradiksi. Jadi fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil punya kebaikan hanya untuk dirinya, paling pelit untuk orang lain, untuk agama, untuk siapapun, untuk duafa, untuk proyek islami, untuk sosial. Nggak, dia hanya mikir dirinya sendiri. Wastaghna dan merasa cukup, sombong. Dia bakhil dan sombong. Merasa cukup dengan dirinya, cukup dengan apa yang dimiliki. Udah nggak butuh Allah, nggak butuh orang lain. Wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan surga, mendustakan akhirat, mendustakan surga yang abadi. Fasanu yassirhu lil usra, maka kami mudahkan dia menuju kesengsaraan. Dimudahkan, semuanya dimudahkan. Ini punya pilihan surga, mudah. Ini pilihan surga neraka, mudah. Bukan dipaksa. Ya. Juga bukan dilepas. Itu kan teori filsafat. Memang kata filsafat para filosof-filosof barat yang kafir, alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Setelah Tuhan menciptakan alam semesta, sudah Tuhan gak ngurusi. Tidak ngurusi. Apalagi manusia, makhluk yang diciptakan, dia bebas merdeka. Makanya rata-rata di barat yang mereka itu yang mencetuskan HAM, hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu mutlak, karena manusia itu jadi Tuhan-Tuhan gitu. Dan tidak ada namanya hak Allah. Apa haknya Allah mengatur ini itu. Sehingga tentang pakaian aja, ini kan aurat-aurat saya, badan-badan saya, terserah saya mau saya apakan. Kan gitu ya. Mau nutup mau nggak dinutup itu kan hak asasi manusia. Tidak bolehlah orang itu dibelenggu. Nah, sehingga hukum Allah, syariat Allah dianggap belenggu aja sama mereka. Itu artinya manusia sedang menuhankan manusia. Manusia jadi penguasa di bumi ini. Bukan tunduk kepada takdir Allah, apalagi kepada hukum Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, wa qala jalla min qail hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira
inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Hal ata 'alal insan, apakah hal ata 'alal insani hinun, ya, apakah telah datang 'alal insani atas manusia hinun satu masa minad dari ya sesaat minad dari masa lam yakun yang mana manusia tidak berbentuk syai'an apapun mazkura yang bisa disebut. Ya, apakah kita menyadari, apakah manusia menyadari bahwa kita ini pernah berada dalam fase yang tidak bisa disebut? Karena kita berasal dari tidak ada, lalu diadakan oleh Allah dari ketiadaan. Itu harusnya dipikir oleh manusia, dikenali, diketahui, diyakini bahwa kita berada karena diciptakan sama Allah. Allah lah pencipta kita. Asalnya sih tidak ada, nggak terpikir sama sekali. Jadi di sini ada nikmat penciptaan, ada nikmat al-ijad. Kita diciptakan, diadakan oleh Allah dari tidak ada. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Jadi kita yang menciptakan manusia dari air sperma. Air sperma yang membuahi, kita ciptakan menjadi manusia. Dengan konsep nabtalihi, memang manusia makhluk yang untuk diuji. Berbeda dengan malaikat. Memang malaikat diciptakan sebagai makhluk yang suci. Begitu pula hewan. Hewan dikehendaki menjadi hewan, bukan makhluk yang suci, makhluk yang rendah yang memang untuk manusia. Berbeda dengan manusia. Manusia diberi potensi, diberi kelengkapan untuk diuji, karena memang tujuannya diuji. Faja'alnahu sami'an basira, maka kami menjadikan manusia itu mendengar dan melihat. Beda sekali mendengar melihatnya dengan makhluk lain. Mendengar dan melihat itu diuji, bisa menyerap hidayah apa tidak, menerima apa menolak, beriman apa kufur. Lengkap. Ya, perangkatnya lengkap. Kalau nggak lengkap seperti gila, oh enggak, dia ghairu mukallaf namanya. Enggak masuk diuji, enggak layak diuji. Ini yang waras saja yang layak diuji. Inna hadainahu sabila. Nah, setelah fisiknya di situ dilengkapi dengan perangkat untuk diuji, lalu secara ajaran Allah sudah menyiapkan ajaran, menyiapkan jalan yang harus dilalui sebagai pilihan. Inna hadainahu, kami telah memberi petunjuk kepada manusia, as-sabila, memberi petunjuk, memberi jalan. Imma syakira, ada kalanya manusia itu bersyukur. Wa imma kafuro, ada kalanya manusia itu kufur. Jadi dibagi dua, syakir, kafir. Syakir, kafir. Syakur, kafur. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian berikutnya waqala sahabatu, dan para sahabat bertanya kepada Nabi, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita, ya Rasulullah, ara'aita, nah, ma ya'malu nasul yauma wa yaqdahuna fihi asyai'un qudiya alaihim wa madha fihim min qadarin qad sabaq am au fi ma yastaqbilunahu bihi mimma atahum bihi nabiyuhum wa thabatat al hujjatu alaihim faqal la bal syai'un qudiya alaihim wa madha fihim wa tasdiqu dzalika fi kitabillah wa nafsin wa ma sawwaha
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ara'aita, mohon diberitahukan, mayak malunasul yaum, apa yang dikerjakan oleh manusia hari ini ya Rasul, wa yaqdahuna fihi, dan apa yang mereka bersusah payah mengusahakannya, asyai'un qudi alaihim, apakah sesuatu yang memang sudah ditakdirkan atas mereka, wa madhafihim, dan pasti terlaksana terjadi, min qadarin qad sabaq, berupa takdir yang sudah melampaui, amfi mayastakbiluna bihi, atau sesuatu yang mereka hadapi, mimma atahum bihi nabiyuhum, ya dari apa yang dibawa kepada mereka oleh nabi mereka, wa thabatatil hujjatu alaihim, dan tegak hujjah atas mereka. Apakah ini karena ada takdir sebelumnya atau tidak ada takdir ya Rasulullah? Lah, kata Nabi, tidak. Ini adalah bal syai'un, justru ini sesuatu qudiya alaihim wa madhafihim, sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah dan berlaku terhadap mereka. Wa tasdiqu dzalika, pembenarnya fi kitabillah, ada dalam kitab Al-Qur'an. Wa nafsin wa ma sawwaha, Allah bersumpah demi jiwa dan kesempurnaannya. Jadi Allah menciptakan jiwa lalu menyempurnakan jiwa dan kesempurnaannya. Fa'alhamaha, maka Allah memberi ilham kepada jiwa, fujuraha wa taqwaha, fajirnya, fujurnya diilhamkan, takwanya diilhamkan, ya. Oleh karena itulah, kalau secara takdir sudah ditetapkan oleh Allah, kemudian secara usaha, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung manusia yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh celaka, sungguh menyesal, sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya dengan kekufuran dan kemaksiatan, ya, yang dengan sembunyi-sembunyi, yang dengan samar, ternyata dia mengotori jiwanya dengan maksiat, dengan kefasikan, dengan kekufuran dan lainnya. Jadi di situ, di ayat yang sama ini, Allah sudah bicara tentang adanya takdir dan adanya ikhtiar. Ada takdir dari Allah, ada ikhtiar dari manusia. Dua-duanya harus diimani secara bersamaan. Secara bersamaan. Nah, Bapak-Ibu rahimakumullah, surat Asy-Syams, ya, ayat 8, 7, 8, 9, ya. Fa ahlul jannati yuyassaruna li amali ahli jannah, maka ahli surga dimudahkan untuk mengamalkan amalan ahli surga. Wa ahlun nari, sedangkan ahli neraka, yuyassaruna, digampangkan, li amali ahli nar, untuk melakukan amalan ahli neraka. Fa qaulul muallif thumma khalaqa lil jannah min dzurriyyati ay min dzurriyyati adam ahla fa hum bi amaliha bimasyiatihi amilun. Baik. Wa kadzalika qaulu, begitu pula ucapan Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani, wa khalaqa min dzurriyyati linari ahla ila akhir maqal, sampai akhirnya. Ini adalah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 179 tentang sifat orang ahli neraka.
Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Ahli neraka itu, orang kafir itu, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Lahum ayunun, mereka punya mata tapi tidak digunakan, la yubsiruna biha, untuk memandang dan meneliti. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka diberi pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengarkan. Ulaika kal an'am, itulah manusia yang seperti hewan ternak. Seperti hewan ternak secara fisik sama, ya. Hewan ternak ya punya mata, punya telinga. Nah, kalau manusia cuma punya mata, punya telinga begitu saja tanpa memahami hidayah, ya seperti hewan ternak. Balhum adallu, bahkan lebih sesat dari hewan ternak, lebih rendah, lebih hina. Kalau misalkan ternak telanjang, ternak nggak malu telanjang, ya tidak malu. Telanjang tidak malu, kawin di jalan, di halaman nggak malu. Kalau ada manusia seperti itu ya kal an'am balhum adol gitu kan. Atau hidupnya hanya tidur, makan, kawin, tidur, makan, kawin, tidak malu juga. Hidupnya hanya untuk tidur, tanpa sholat tidak malu, tanpa baca Quran tidak malu. Ya kal an'am balhum adol, lebih sesat daripada hewan ternak. Kalau hewan ternak masih mending lah kan itu ya, pantas gitu loh. Kalau manusia kan nggak pantas. Kenapa? Karena itu ada qulub, ada a'yun, ada azan, tidak difungsikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa qala jalla min qail, kemudian berikutnya, inna syarrad dawabbi 'indallah as-summu al-bukmu alladzina la yaqilun walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Inna syarrad dawabbi 'indallah, seburuk-buruk hewan melata di bumi menurut Allah, as-summul bukmu, ya orang tuli, orang bisu, alladzina la yaqilun, yang tidak berakal. Ya, sudah tuli, bisu, tidak berakal. Walau alimallahu fihim khaira, kalau Allah mengetahui di dalam diri mereka itu ada kebaikan, la asma'ahum, niscaya Allah buat dia atau mereka itu mendengar. Allah pasti menjadikan mereka mendengar. Walau asma'ahum, kalau Allah, pasti Allah memperdengarkan, pasti Allah memperdengarkan kepada mereka. Dan kalau Allah memperdengarkan kepada mereka sekalipun, la tawallau, niscaya mereka berpaling, wa hum mu'ridun, mereka berpaling, nutup telinga atau pergi. Ya itulah ahli neraka. Kan berbeda. Kalau ahli surga itu ngaji, membaca, mendengar, merenung Al-Quran. Nah kalau orang kafir ya tidak, ya nggak mau membaca. Diperdengarkan, ya nggak mau mendengarkan. Baik. Wal muhim anna ahlal jannah qad urifu indallah. Ahli surga itu di sisi Allah sudah dikenali. Wa yuyassiruhum fid dunya li amaliha, Allah memudahkan mereka di dunia untuk mengamalkan amalan ahli surga. Wa alunari qad ulimu, ahli neraka juga sudah dikenali sama Allah. Wa yuyassiruhum, dan dimudahkan Allah fid dunya, di dunia, li amaliha, untuk mengamalkan ahli neraka. Akhirnya ya masuk neraka. Bapak Ibu rahimakumullah, nah ini soal surga dan neraka selesai sudah. Jadi kajian kita yang dari kitab sudah selesai. Baik, jam berapa Isya? Jam berapa Isya?
Sudah masuk? Mau masuk? Baik. Jamaah rahmatullah, ya, ini kan ada dua sisi, ada surga, ada neraka. Ya, kita lebih rindu kepada surga ya. Kita lebih rindu kepada surga. Apa namanya? Bukan lebih senang membahas surga karena kita rindu dengan surga daripada dengan neraka. Kan waktunya sempit ya. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira orang-orang mukmin dengan surga. Maka kita harus gembira. Jangan seperti orang sombong. Orang sombong itu begini, orang liberal-liberal itu. Quran itu sudah tidak relevan. Masa orang diiming-iming dengan surga, mengalir di bawahnya. Sudah nggak cocok, nggak zaman itu. Cocok dulu di zaman di padang pasir sana itu, zaman batu, zaman purba sana. Orang nggak punya air, hidup nggak punya gedung, nggak punya AC, ya nggak punya sungai, memang hidupnya padang pasir dan tandus. Begitu diaban-abani, diiming-imingi, dikabar-kabari dengan kamu kalau begini akan dapat surga mengalir di bawahnya, ya pasti seneng lah, kata mereka dengan sombongnya ya. Tapi kalau kita apalagi di Indonesia, sumber nyumber sendiri, sumur muncar sendiri ya. Diiming-iming dengan begitu nggak tertarik. Nah, jadi subhanallah ya. Ya itu amalan-amalan ahli neraka loh, jangan sembarangan. Jangan salahkan kalau terus begitu nggak bertobat, akhirnya masuknya lu ke neraka lu, karena dia melakukan amalan ahli neraka. Kalau ahli surga nggak begitu. Kalau ahli surga tidak begitu menyikapi Al-Quran. Semua yang dikatakan dalam Quran adalah hak. Walaupun kita kaya raya, punya istana ada, kita buat rekayasa sungai mengalir, tetap saja kita itu merindukan surga yang abadi, yang sempurna. Ya, karena ini kan hanya nggak ada seujung kukunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Jadi surga, yang namanya surga itu sifatnya, surga itu belum pernah dilihat oleh mata manusia di bumi. Jadi kita melihat apapun kenikmatan di bumi itu, nanti di surga itu lain. Itu yang sifatnya dilihat. Yang sifatnya kenikmatan didengar, apapun yang kita dengar nikmat di bumi ini, saat menikmati apa yang kita dengar di surga itu lain. Bahkan bukan hanya itu, tidak pernah terlintas dalam benak dan pikiran kita. Loh, ini diceritakan kok. Ya, kalau diceritakan cuma sama kata-katanya, tidak sama hakikatnya. Sama kata-katanya saja. Semuanya hak, tapi tidak sama dengan di dunia. Allah berfirman, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami berikan kepada hamba kami, hamba yang bertakwa. Man kana taqiyya, yang bertakwa saja yang diberi surga itu. Ulaika humul warithuna alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Itulah orang-orang yang akan mewarisi surga. Surga Firdaus, mereka akan kekal di dalamnya. Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami akan berikan kepadamu karena apa yang sudah kamu kerjakan, kamu amalkan, kamu usahakan di bumi dari amal-amal soleh. Ya, itu memang syarat untuk bisa masuk surga harus beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, surga itu masya Allah indah sekali kalau kita mau membahas detail-detailnya sifat surga yang ada dalam Quran Sunnah, bukan ngarang ya. Yang ada dalam Quran Sunnah masya Allah luar biasa. Pokoknya serba indah.
serba lezat, serba nikmat dan sempurna serta abadi. Yang disebut surga. Surga itu cahaya yang bergemerlapan. Surga itu adalah wangi yang semerbak. Surga itu adalah istana yang indah menjulang tinggi. Surga adalah sungai yang mengalir ya dengan jernih, dengan indah. Surga adalah buah-buahan yang masak, yang macam-macam, yang mudah untuk memetiknya. Surga adalah pasangan bidadari yang cantik, yang elok, yang indah, yang wangi, penuh dengan perhiasan. Surga adalah isinya perhiasan. Intinya tadi itu nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata dunia, nikmat tidak pernah didengar oleh telinga dunia, bahkan tidak pernah terpikirkan oleh pikiran manusia di dunia. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tapi bisa diceritakan. Bisa diceritakan, hanya sama di dalam kata-katanya atau istilahnya, tapi beda hakikatnya. Jadi surga itu bertingkat-tingkat ke atas. Kalau neraka bertingkat-tingkat ke bawah, turun ke bawah. Surga bertingkat ke atas. Orang mukmin tambah tinggi derajatnya, tambah paling atas. Termasuk yang paling tinggi ya ahli Quran diantaranya ya. Bahkan dikatakan surga itu 100 tingkatan. 100 tingkatan. Terus surga itu luas, seluas langit dan bumi. Berisi segala yang lezat, yang nikmat. Macam-macam bentuk, warna dan rasanya. Ahli surga nanti itu duduk di atas di surga, di antaranya ada sofa-sofa, kursi-kursi yang empuk yang bisa dimainkan, istana-istana yang mengalir dari bawahnya, sungai-sungai yang air yang gemercik. Di surga bukan hanya air yang gemercik, tapi mengalir deras sungai-sungai yang macam-macam. Ya, macam-macam mata air muncul dari Firdaus yang tertinggi. Ada nama-nama Sungai Kautsar, Nahrul Kautsar. Ada nama dia adalah sungainya Nabi, diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya yang sangat besar. Nabi mempersiapkan untuk umatnya, begitu indah, begitu lezat. Dihidangkan oleh Nabi, sekali minum sudah tidak terasa haus selamanya, dan meminumnya adalah kelezatan, terus menerus kelezatan, tidak ada pernah puasnya. Ya, Nabi mengatakan airnya sangat putih, sangat jernih, lebih putih dari putihnya salju, lebih manis daripada manisnya gula dunia, manis sekali, dan wadah-wadahnya dari emas dan perak. Kalau dunia tidak boleh, sekaya apapun tidak boleh wadah emas dan perak ya. Karena itu kesombongan orang kafir yang pakai itu. Kalau ahli surga, kalau orang mukmin di surga nanti, tidak boleh di bumi. Taib, ada namanya Sungai Bidah ya, Bidah atau Baidah ya. Di situ para syuhada dicelup di situ, di air dari sungai ini, lalu keluar, maka cemerlang seperti, bersinar seperti rembulan di malam purnama, dan bebas dari seluruh ya istilahnya gangguan dunia sudah. Ada sungai lagi di sana namanya Tasnim ya, Tasnim berisi Rahiqul Maktum ya, khomer-khomer surga yang lezat. Ada Ainun, ada mata air Salsabil ya, yang airnya bercampur langsung dengan zanjabil, dengan jahe surga ya. Ainan mizajuha al-kafur, ada juga mata air yang airnya wangi ya, sewangi kafur ya. Kafur tuh kalau di sini mirip kayak kapur barus gitu. Jadi namanya sama, beda hakikatnya.
Dan itu adalah minuman orang-orang yang soleh, orang-orang yang abror. Ahli surga nanti akan diberi makan apa yang sangat lezat bagi mereka, yaitu daging burung surga dan buah-buahan apapun yang mereka suka, ya. Bahkan buah ketika mereka petik langsung tumbuh penggantinya. Tidak ada dipetik lalu kemudian kosong, tidak ada. Ya, dipetik tumbuh lagi, petik tumbuh lagi, dan dipetik dari tanpa ada usaha, tanpa ada susah payah. Ada namanya pohon di surga itu pohon tuba. Pohon tuba itu sebuah pohon ya mirip semacam pohon kelapa begitu ya. Pohon tuba itu kalau nggak salah mirip Sajaratul Jauz gitu. Ada namanya Sidratul Muntaha, satu pohon yang sangat besar di bawah Arsyur Rahman. Dari situlah mengalir 4 sungai surga. 4 sungai surga. Dan di situ makom Sayyidina Ibrahim bersama anak-anak kaum mukminin yang meninggal saat kecil, ya. Dan Nabi Ibrahim menyayangi mereka. Kemudian disebutkan ya ada daun-daunnya ya berisi ilmu segala makhluk dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada macam-macam pepohonan dan buah-buahan, ada minuman, ada macam-macam lah. Kita kalau membahas ini dari Quran, dari Sunnah, masya Allah sangat indah, sangat menyenangkan hati, sangat menambah keimanan, kecintaan dan kerinduan. Walhasil ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau perlu pagi sore berdoa minta surga. Karena kalau kita berdoa kepada Allah minta surga, surga itu berdoa pada Allah, ya Allah orang ini hambamu ini minta aku ya Allah, berikan orang ini ya Allah. Begitu pula kalau kita minta dilindungi dari neraka, neraka pun bilang ya Allah orang ini minta perlindungan dariku ya Allah, lindungi dia ya Allah. Jadi penting sekali kita meminta surga kepada Allah setiap hari, pagi, sore, mungkin 3 kali, 7 kali, atau juga meminta perlindungan dari api neraka pagi sore. Bahkan itu aja kita baca tiap tasahud akhir ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin itu cukup sebagai pelengkap saja ini. Alhamdulillah, kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, insyaallah bertemu lagi. Besok ada kajian di Fikih Sirah, temanya urutannya adalah jalannya perang Badar. Besok episode kedua judulnya jalannya perang Badar. Nanti episode ketiga, kalau episode pertama itu persiapan perang Badar sudah selesai, besok jalannya perang Badar. Nanti terakhir adalah fikih perang Badar. Jadi pelajaran yang bisa diaplikasikan dari perang Badar. Monggo bisa diikuti melalui Channel jam 8 pagi. Insyaallah yang mau hadir terbuka di Masjid Jami' jam 8 pagi. Ya maksimal jam 10, maksimal 2 jam saja, maksimal. Kurang dari itu ya bisa ya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, menyempurnakan, melanggengkan sampai kita berjumpa kepada Allah dan dimasukkan ke dalam surganya, surga Al-Firdaus Al-A'la dengan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.